Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang mekanika fluida. Nah, yang mana mekanika fluida ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip di dalam fisika yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bidang keahlian kita, keahlian teknik lingkungan. Untuk topik bahasannya sendiri di sini terbagi menjadi 5 bagian ya, 5 bahan kajian. Yang pertama nanti teman-teman belajar konsep dasar mekanika fluida, kemudian apa itu fluida statis, fluida dinamis, dan endingnya ini pengaplikasian saluran tertutup dan juga saluran terbuka. Nah, mungkin teman-teman nanti sudah familiar dengan mata kuliah yang akan diambil semester selanjutnya, kayak seperti contohnya sistem penyaluran air minum, terus sistem penyaluran air limbah. Nah, itu menggunakan prinsip dasar dari mekanika fluida dari saluran tertutup dan juga saluran terbuka. Nah, untuk konsep dasar mekanika fluida sendiri di sini terdiri dari beberapa sub bahan kajian ya. Di antaranya ada pengertian mekanika fluida, kemudian prinsip tekanan, apa itu tekanan absolut dan tekanan gauge, massa jenis, viskositas, continuum approximation, dan juga tekanan uap. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian mekanika fluida, yaitu subbab pertama dari konsep dasar mekanika fluida. Sebelum kita mengetahui pengertian mekanika fluida, sebaiknya kita flashback dulu nih tentang jenis zat yang ada di bumi ini. Jadi kita tahu selama ini bahwa jenis zat itu terbagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas gitu ya. Mari kita pelajari dulu karakteristik-karakteristik dari setiap jenis zat tersebut. Yang pertama, solid, padatan. Solid ini dia mempunyai molekul-molekul yang jaraknya ini cukup rapat dan juga dia ikatan antar molekulnya ini sangat kuat ya, strong intermolecular bond. Terus dia ini sifatnya juga sangat susah untuk berdeformasi, artinya dia ini tidak bisa berubah bentuk. Misalnya nih kita sediakan kontainer di sisi ini, terus kemudian kita mau menuangkan padatan ke dalam kontainer ini. Maka bentuk dari padatan tersebut ya akan tetap seperti sebelum saat kita masukkan ke dalam kontainer. Artinya dia ini tidak bisa berubah bentuk gitu ya. Terus sifat ketiga, dia relatif difficult to compress. Apa sih kompres itu? Kompres itu dia susah untuk memadat ya. Relatif susah untuk memadat. Maksudnya memadat di sini dia berkurang volumenya. Dia susah untuk dipadatkan dibandingkan dengan gas gitu. Nah, selanjutnya di sini ada liquid, cairan. Jenis zat yang kedua ada cairan, zat cair gitu ya. Zat cair ini ikatan molekulnya nih kalau kita lihat di sini dia sama banyaknya ya, sama padatnya dengan padatan tadi, hanya saja dia sifat ikatannya itu lemah. Lemah di sini dia mudah untuk bertukar pasangan dengan molekul yang lain gitu ya. Weaker intermolecular bonds. Dia ikatan antar molekulnya itu lemah dan dia mudah untuk bergerak gitu ya molekul-molekulnya. Terus kemudian bagaimana deformasinya? Nah, ketika kita memasukkan ini ke dalam kontainer ya, si zat cair ke dalam kontainer, dia akan berdeformasi, berubah bentuk, menyerupai kontainer yang menjadi wadah dia. Jadi misal kita punya zat cair, misal katakanlah aja air di dalam botol, kemudian
kita tuang ke bak, pasti bentuknya akan menyerupai si wadah yang menampung dia. Awalnya menyerupai botol, kemudian menyerupai bak gitu. Nah, beda dengan padatan tadi kan. Kalau padatan tadi ya tetap bentuknya tetap kayak gitu, kotak kayak kotak gitu. Kalau ini dia mengikuti pola si wadahnya itu. Terus relatif susah untuk memadat dibandingkan dengan gas, sama ya kayak zat padat tadi, dia juga susah untuk memadat, tidak bisa dipadatkan. Untuk gas ini dia berbeda dengan zat cair sama zat padat tadi. Kalau kita lihat dari molekulnya ini, dia jaraknya itu tidak padat seperti padatan dan cairan tadi. Jarak antar molekulnya ini relatif lebih besar ya, relatif lebih besar dibandingkan solid dan liquid. Nah, kenapa? Karena ikatan antar molekulnya ini sangat lemah gitu ya, sangat kecil, bisa diabaikan ikatan antar molekulnya, sehingga dia lebih suka untuk berjarak gitu antar molekulnya itu gitu. Nah, ketika kita masukkan zat gas ke dalam satu kontainer, maka dia akan mengikuti bentuk media, bentuk wadah yang kita siapkan itu gitu. Semakin besar wadahnya, maka jaraknya antar molekul itu semakin jauh gitu ya. Semakin kecil wadah yang kita sediakan, maka jarak molekulnya semakin dekat. Jadi gas ini ya sangat bebas ya, sangat bebas dia. Kemudian dia juga sangat mudah untuk memadat. Ya, tadi misalnya kita beri dia wadah kecil, ya dia akan memadat otomatis gitu ya. Nah, sifatnya mudah, relatif mudah untuk memadat dibanding liquid dan solid. Oke. Selanjutnya, sebelum kita menyimpulkan apa itu mekanika fluida, sebaiknya kita pahami dulu studi kasus berikut. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah urutan kejadian gitu ya. Urutan kejadian di mana yang pertama ini kita menyiapkan sebuah plat ya, di mana plat ini mempunyai dua sisi di setiap set platnya. Ini sisi plat 1 ada dua sisi, yang ini sisi plat 2 ada dua sisi juga. Di kejadian pertama ini, kita isi plat ini dengan solid dan kita isi plat yang ini dengan gas liquid gitu. Selanjutnya kita tetesin masing-masing dengan 5 warna gitu ya. 5 warna, 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kita catat tuh waktunya. Waktu di mana kita meneteskan ini. T0. Kita sebut saja T0. Kemudian kita lanjut ke kejadian kedua. Kasus kedua. Kita beri sisi plat yang ini sebuah gaya. Sebuah gaya sisi plat ini. Yang solid diberi, yang gas liquid juga diberi gaya di sisi yang ini. Apa yang terjadi? Kita lanjut ke kejadian ketiga. Ternyata setelah kita beri gaya di sisi plat yang bagian ini, pada waktu T1, artinya T1 itu adalah selang waktu setelah T0 ya. Misal T0 itu jam 5, T1-nya misalnya jam 5 lebih 5 gitu misalnya. Di selang waktu 5 menit itu terjadi perubahan titik-titik tersebut. Khususnya untuk
yang berisi gas dan liquid gitu. Sedangkan yang di solid dia tidak mengalami perubahan tempat gitu. Nggak bergerak titik-titik awal yang kita tetesin tadi gitu. Perhatikan gerakan dari yang gas liquid ini. Semakin dia dekat dengan gaya yang diberikan, sisi gaya yang diberikan, semakin jaraknya itu jauh, ya kan? Nah, semakin jauh dari gaya, jarak perpindahan titiknya semakin mengecil hingga akhirnya tidak berpindah lagi si zat warna yang kita teteskan tadi. Kemudian kejadian keempat nih, kita amatin lagi di waktu T2. Di waktu T2 kita amatin. Tadi udah 5 menit kita amatin, sekarang 10 menit gitu misalnya ya. Misalnya 10 menit. Jadi 5-10 dicatat waktunya gitu ya. Ternyata yang solid tadi itu tidak berpindah lagi, tetap gitu. Titik warna yang kita teteskan tadi. Sedangkan yang di gas dan liquid dia semakin jauh gitu pergerakannya. Masih sama kayak yang kejadian ketiga, yang paling dekat dengan gaya, perpindahannya semakin jauh. Kalau yang lebih jauh dari titik yang ini lebih jauh dari gaya, dia perpindahannya semakin kecil. Nah, tahu nggak sih perpindahan dari zat warna ini disebabkan apa? Perpindahan zat warna ini ternyata diakibatkan karena ya gaya yang diberikan ini ya. Gaya yang diberikan ini. Nah, semakin lama dia akan semakin kecil nih tapi gitu. Molekul yang berpindah. Dan ini sih menandakan ya, seandainya kita tidak memberikan zat warna di awal tadi, ya, molekul-molekul di dalam air itu tetap berubah, ya kan? Seandainya kita tidak memberikan zat warna di awal tadi, molekul-molekul di air itu sebenarnya juga berpindah, bergerak gitu. Hanya saja supaya kita bisa melihat itu, kita meneteskan zat warna tadi di awal supaya terlihat, ini membuktikan bahwasanya ada pergerakan di dalam cairan atau gas tersebut gitu supaya bisa dilihat, karena kalau kita pakai air aja itu tidak terlihat molekul-molekul di dalamnya itu bergerak ketika dikasih gaya gitu. Nah, itulah yang dinamakan fluida. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwasanya kalau fluida itu wujudnya biasanya adalah gas dan cairan. Sedangkan solid ini tidak dikategorikan dengan fluida gitu. Oke, jadi ini lengkapnya dari pengertian mekanika fluida. Mekanikanya sendiri yakni cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Sedangkan fluidanya sendiri yakni zat yang akan bergerak dan mengalami perubahan secara kontinu jika dikenai tegangan geser. Tegangan geser di sini maksudnya perubahan struktur zat atau deformasi, perubahan bentuk. Ya, gini deh, kan di ilmu fisika itu banyak sekali belajar tentang gaya, ya kan? Mekanika, itulah mekanika. Gaya yang diberikan ke sebuah
balok gitu ya, ke sebuah benda padat gitu. Itu belum cukup untuk menjelaskan dari mekanika fluida gitu, karena gaya yang diberikan itu bukan ke fluida, tapi ke padatan tadi di awal ya. Sedangkan kalau mekanika fluida ini berarti ya cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan suatu fluida gitu ya. Nah, fluida itu yang gimana? Fluida itu yang molekul-molekulnya mudah bergerak gitu. Mudah bergerak karena apa? Karena adanya tegangan geser. Tegangan geser ini disebabkan oleh gaya gitu. Oke, sekian. Terima kasih.